ada bukti bahwa anaknya orang nggak karu-karuan itu ya bisa mondok. Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Pas di wisuda tuh nangis. Nangisnya karena saya itu baca Quran aja tidak bisa kok anak saya. Nah, roja ini loh yang menjadikan kita semangat tetap nggak frustasi nyai di Indonesia. Karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja, Nabi tetap menghentikan bal arju. Saya berharap ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sangat kita hormati bersama Al-Habib Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab, wonten Profesor Dr. Al-Habib Kiai Haji Said Aqil Al-Munawwar, wonten Kiai Haji Hamid, wonten niki tiyang sing ngatur-ngatur nih. Mas Faryono sama ini Kiai Haji siapa ini? Belum Kiai ini kayaknya Ali Ramdhani ini. Iki wonten Nyai Ida, wonten iki dulur-dulur kula niki wonten Gus Dar, Gus Hilmin. Monggo bingung bareng-bareng. Saya yakin dari sekian yang didhawono Habib tadi Said Aqil itu yang jenengan ingat hanya dua. Satu bid'ah dolalah sama walad dolin lilin mati. Yang lainnya aku yakin sampean bingung. Itu sudah bingung kok ada orang sepinter itu. Tapi alhamdulillah barokahnya beliau saja. Terus kita mau nyanyi itu sudah kecil hati. Sudah kalah nasab, kalah nasib. Kita yang gampang-gampang saja. Tapi saya serius. Begini ya, masalah ulumul Quran. Saya dulu kalau diajarin bapak itu sering beliau cerita. Kamu cari sisi ekstrimnya. Sisi ekstrim itu begini, misalnya hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi mereka yang takwa. Orang-orang idealis mengartikan takwa itu adalah orang-orang yang imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Itu orang ideal. Tapi faktanya Sayyidina Umar itu masuk Islam tuh dengar surat Toha hina kana huwa kafir. Ketika beliau masih kafir. Beberapa sahabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar Quran statusnya masih kafir. Sehingga ada bukti bahwa orang tidak muttaqin juga bisa dapat hidayat Quran. Nah barokahnya kita baca banyak, Quran itu bukan sekedar hudal lil muttaqin tapi juga hudal linnas. Lalu dianalisis. Oh jangan-jangan lil muttaqin ini cara balaghah min babil iktifa. Lil muttaqin wa ghairihim. Buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas. Ini itu awal dari disiplin ilmu. Sehingga memang tidak bisa kita mengartikan Quran tanpa baca tafsir yang banyak. Kemungkinannya tadi tambah pintar atau tambah bingung tadi. Nah, soal kita tetap tidak bisa itu ya alhamdulillah memang manusia didesain wa kanal insanu dzaluman jahula. Jadi kalau kita bodoh itu sesuai rencana Tuhan memang itu. Jadi tidak usah disesali, biasa aja memang. Dari dulu juga sudah direncanakan kita ini berstatus wa kanal insanu dzaluman jaulah. Itu secara balaghah itu dzaluman banget, dolime jaulan itu banget bodohnya. Banget dolimnya itu begini, andaikan kita ini orang baik, itu juga enggak mesti baik. Tadi dawuh Pak Quraish itu saya sering memberi analogi. Saya ini kata orang banyak itu ketok. Kalau diundang di kampung, musola Panjang itu kalau datang, kata orang-orang itu tawaduk. Tapi kata kiai setempat itu mangan jatah kiai cilik Gus ini. Jadi yang satu bilang tawaduk Gus, yang satu bilang cek mentalan Gus, jatahku mbok jupuk gitu. Sehingga saya sering cerita ada acara manakiban. Biasanya kalau kiainya itu tuh Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiainya. Kalau yang lainnya itu ya suwiran gitu. Barokahnya saya tidak datang, yang dipakai itu kiai-kiai yang kira-kira mabadik fikih. Saya ini kan dianggap kiai kolyubi. Itu maturnunya sama saya itu maturun Gus jenengan gak teko. Aduh aku untuk suwiran gitu. Karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya. Jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu gak jelas. Nah ini pentingnya ngaji ijtihad. Makanya di sahabat kita muwafaqat. Ijtihad itu satu logika yang gak konsisten. Sebab itu Rasulullah SAW itu kalau ngendikan apa saja, itu ya juga dianalisis oleh sahabat. Misalnya begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Tentu imam itu yang terbaik. Tapi di beberapa kejadian
Akabirus sahabah itu pernah makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Itu orang yang kelas nasabnya, marganya itu jauh di bawah Abu Bakar Umar. Tapi beliau makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Bahkan beberapa riwayat yang Nabi ngendikan secara shorihan itu sama sahabat masih dinego. Karena ada ranah istihad. Misalnya Nabi ngendikan la tusalliyanna asra ila fi Bani Quraidah. Ternyata mendekati Bani Quraidah kadati syamsu antagruba, matahari hampir terbenam. Sebagian sahabat berpikir kita harus sholat di sini karena matahari mau terbenam. Sebagian yang lain enggak, Nabi bilang jangan asar kecuali di Bani Quraidah. Separuh sholat asar, separuh enggak. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi tidak menyalahkan salah satu karena ini masalah apa? Istihad. Jadi ini matur juga Gus Samit, saya tadi dari rumah bilang sama keluarga saya datang tapi mau pamit. Ini saya sudah mau jadi resi, mau uzlah. Karena ya itu tadi, kalau saya ngisi terus itu apa tawadhu, apa nutup jatahnya orang lain itu juga gak jelas. Nanti hisabnya itu apa ya gak jelas. Bapak itu sering ngajari gitu. Pak itu kiai sepuh jadi imam masjid istiqomah sekali sampai tua. Itu istiqomah apa mau digenti kan? Itu istiqomah atau nggak mau regenerasi? Jadi orang itu biar mikir. Saya beri contoh sekian pentingnya istihad. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min sholatihi akbala aliyah nabi wajhi. Sehingga banyak orang, banyak imam kalau habis sholat itu langsung menghadap ke makmumin. Kalau di Indonesia menghadap ke timur. Tapi di beberapa tabwibnya Imam Bukhari atau Tarjamatul Bukhari, beliau menyebut itu lil mau'idhah. Buktinya setelah itu Nabi ngendikan ara'aitakum lailatakum hadhi. Kamu mimpi apa? Coba terangkan ke saya. Sehingga terus ada yang mempraktekkan boleh menghadap ke makmumin kalau li ta'lim atau lil mau'idhah. Tapi banyak juga ulama yang menganalisis itu bentuk maklumat anna sholata inqadat, bahwa sholat itu selesai. Takutnya Nabi kalau tetap menghadap ke barat sesuai bentuk duduk tawarruk atau tahiyat akhir atau itu nanti dikira Nabi fi sholat. Sehingga orang yang datang kemudian Allahu Akbar makmum sama Nabi itu bahaya betul dalam bab sholat. Karena rabtus sholat biman laisa fi sholatin. Berarti makmum tadi menggantungkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Sehingga dibutuhkan sikap memaklumatkan kalau sholat itu inqadat. Dengan cara apa? Boleh menghadap ke timur, boleh menghadap ke utara kalau dalam konteks Indonesia. Kalau kata Imam Syafi'i, ja'alul makmumin janibal yamin, berarti orangnya menghadap ke utara kalau. Nah, analisis seperti ini penting karena Nabi memang nggak konsisten. Kadang aqbala alaihi nabi wajhi, kadang istaghfara salasan summan sorofa, kadang apa. Sehingga barokahnya ilmu itu akan luar biasa. Tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah. Kalau sampean belajar ulumul hadis, Sayyid Muhammad menulis dalam kitab Babul Farad. Kalau bid'ah itu artinya yang nggak pernah diajarkan Nabi, itu berapa kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu ada sahabat ketika i'tidal bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu bil samawati atau mil as-samawati wal ardh. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat itu diam. Karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafadzkan itu? Fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Anggap ini kontes kecerdasan, makanya beliau itu cerdas banget. Ben sawangane ana kiye Jawa cerdas, ibu-ibu cerdas. Ajane kula niku nggih sungkan. Enggak, saya tadi melihat 12 malaikat. Wa fi riwayatin salasina malakan, itu ada beberapa riwayat. Yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu dulu. Terus Sayyid Muhammad melihat lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dafana alaika fil jannah. Saya melihat Qur'ana alaika fil jannah. Ketukan sandal kamu di surga. Bilal cerita, saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu itu. Dan banyak lagi amal-amal sahabat yang min ghairi sabqit ta'lim kemudian di-ACC oleh Nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan Nabi, tentu semua itu salah. Kowe sing marahi sapa? Ora tak warai kok kreasi dhewe. Fa antal musyarri'. Nabi ternyata mengiyakan. Yang ketiga yaitu peristiwa kulhu.
Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin itu. Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena bicara panggil orang itu, dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li'anna suratal ikhlas sifatur rahman fa ana uhibbuha. Itu surat yang benar-benar hanya menerangkan Allah sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang uji budak watadai terus dungo. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda. Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah sehingga saya suka. Makanya disebut suratul ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib. Wah, langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, Allah yang kamu libatkan gitu. Ya kan? Kamu yang ingin wayo, Allah kamu libatkan. Ya Allah, masih disuruh enggak konangan itu kan. Enggak ikut Allah, enggak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur gitu kan. Tapi kalau surat ikhlas enggak ada itu semua. Enggak ada Mujib, enggak ada Rahman, enggak ada, pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat ikhlas karena orang baca surat ikhlas itu pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbirhu annallaha yuhibbu. Orang itu senangnya bukan main. Nah barokahnya ngaji seperti ini. Kalau Anda melihat imam main kulhu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kulhu. Ini cerita ijtihad. Gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kulhu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran, ayuh jaru ghairu suratil ikhlas, ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau Quran lainnya enggak dibaca. Kamu ridho kalau surat lainnya enggak populer, yang populer Yasin terus. Lam yakun se'unnal Quran mahjura. Enggak boleh Quran jadi mahjur, harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada saja ulama yang mengatakan malaidroku kullu, laidroku kullu. Kalau enggak bisa semua ya kullu. Nah, ya istilah-istilah ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang mangkel gitu karena ya mangkelnya itu kok mereka yang ulama enggak kita itu. Ya kadang-kadang mangkel itu. Ya mangkel seneng gitu. Saya itu pengagum kitab usul karena mbah saya itu al-usul. Yang saya seneng ya tadi logika yang dibangun. Tapi saya pastikan al-usuli ini di antara kaidah terakhirnya itu at-takmil idza 'ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi at-takmil idza 'ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Sehingga kiai-kiai Jawa itu kalau misalnya negur orang sepuh itu. Saya sering diceritani kiai-kiai kampung itu, ada orang sujud tuh gini, Beb. Setelah ditegur, "Mbah, kalau gini lebih sah." Enggak membenari peci malah paginya enggak sholat lagi. Jadi makanya kiai Jawa itu malas negur karena jadinya enggak dibenahin, jadinya enggak sholat. Jadi itu masuk kaidah at-takmil idza 'ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi kalau dipaksakan ideal itu malah al-aslunya hilang. Makanya kitab ini yang saya baca, kitabnya Imam Syatibi. Asy-Syatibi itu ada dua, ada Asy-Syatibi al-Usuli, ada Asy-Syatibi yang al-Muqri, yaitu yang ngarang Khirzul Amani itu ya. Nah itu ini nanti saya baca beberapa kaidah dalam ulumul Quran. Jadi ijtihad itu tidak bisa tidak benturan. Saya sering cerita di mana-mana. Dulu Imam Syafi'i itu pengagum kemiskinan karena kalau orang miskin itu tidak ada hisabnya. Oh senangnya bukan main dengan miskin. Selain faktanya miskin, senang tapi dengan orang miskin. Karena ada hisab. Setelah ngaji sama Imam Malik, beliau tanya, siapa orang yang selevel jenengan ya Malik? Ya dulu ada Imam Abu Hanifah, sekarang sudah wafat. Tapi ada muridnya. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah beliau datang, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung emas itu di meja tamu, ngitung uangnya di meja tamu, uangnya. Imam Syafi'i itu ngelus dodo, orang sealim ini kok kedonyan ya. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kamu orang soleh gak boleh punya uang, gak boleh kaya, ini tak kasihkan sama lonte, sama koruptor, sama tukang dugem, tukang tukang judi. Jangan kalau dipakai orang fasik nanti gak karu-karuan, jenengan saja. Baru sadar, iya ya.
Kalau yang orang soleh kere semua, yang fasik kaya, berarti ada syaukatul zalim ala soleh. Ada syaukatul zalim, kayak apa bahayanya? Ada saltonatul fasik ala soleh. Semenjak itu Imam Syafi'i itu tuh sampai fatwa berlebihan. Orang Islam yang bisa kaya kok miskin haram. Kuat beli Alphard kok beli carry tua haram, terus berlebihan. Kalau Gus Ilmi kuat jabat kok enggak haram. Pokoknya terus ekstrim. Sampai al-Islam ya wala yulale. Terus kata kiai-kiai Jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga. Komentarnya lucu, Ben. Wes ngerti, Mbah, cuma ora kelar. Artinya punya selera kaya itu kita sudah punya, jangan haramkan, semuanya tahu. Cuma enggak mampu, jadi udah salah no. Tapi barokahnya itu Imam Syafi'i menjadi tahu bahwa bukan sekedar ahyini miskinan wa amitni miskinan, tapi Nabi juga pernah ngendikan nikmal malu soleh lil mar'is soleh. Bahkan Imam Syarani ngendikan, kamu murid-murid saya harus jadi orang kaya. Kenapa Imam Syarani? Bukan kan kita disuruh zuhud. Nanti kamu kebingungan baca ayat ini, terus beliau baca anfiku ini. Artinya kalau kamu miskin pas baca anfiku mimma razaqnakum kamu bingung karena kamu nasibnya yunfakun. Qurannya itu yunfikun, bukan yunfakun. Yunfikun itu memberi, bukan diberi. Jadi, itu istihad. Maksudnya ini istihad. Jadi istihad itu sesuatu yang harus kita buka. Ya seperti inilah. Saya tidak tahu ini Gus Hamid ngundang saya ini apa ganjaran apa enggak. Kalau melihat seneng orang alim, silaturahim ya ganjaran. Tapi kalau tanyakan santri saya yang sekarang mungkin baru sorogan sama saya ikhya, ganggu saja bodoh kerapnya. Tidak tahu nanti yang didengar Allah itu komennya yang di sana dianggap sini pengganggu. Apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kerapnya. Tidak tahu. Kulun muhtamilun. Kalau dimuin wafihi nadhurun itu. Supaya ya ini masalahnya masalah ijtihad. Enggak bisa. Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad gojolek Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, kamu tidak akan mendoakan mereka la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif, itu kan sampai malaikatul Jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman, tapi nanti anak-anaknya iman. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Darro, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi, Kak? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya itu gak poso, ya ora salat. Anaknya itu TPG. Gara-gara anaknya cilik poso itu njuk gendong bapaknya. Sesuai bapaknya izin melok poso. Saking harunya melihat anaknya puas. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa berdarat mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajal italamidihi Abdullah bin Ubay. Punya anak Abdullah juga namanya. Sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal, tolong dikasih syafaat. Ya, saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza jubatahu, dikasihkan. Tidak sekedar itu, tolong ludahi ya Rasulullah biar bisa. Diludahi. Sampai Umar itu, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat Abdul bin Ubay ngomong gini. Gak pernah ada. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar. Tapi kata Allah, intastaghfir lahum sab'ina marrah falaya wa sa'azituhu ala sab'in. Kalau 70 gak bisa, nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan aslama bi ra'fati Rasulillah wa bi ahwali Rasulillah itu alfun min ahli baiti kaum. Jadi gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik, orang kampung yang gengnya Abdullah bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok apike gitu, orang kok sebaik itu Rasul. Haru. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang nggak karu-karuan itu ya bisa mondok. Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Pas di wisuda tuh nangis. Nangisnya karena saya itu baca Quran aja tidak bisa kok anak saya.
roja ini loh yang menjadikan kita semangat, tetap gak frustasi ngiyai di Indonesia. Karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja, Nabi tetap menghentikan bal arju. Saya berharap ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'. Nah ini sekaligus supaya saya di sini ada gunanya. Andai kan undangan ini salah juga sebagai kafaroh, kesamit kafaroh semuanya. Saya baca muwafaqat karena saya pernah virtual sama beliau nerangkan usul fikih. Saya juga bingung kayak dua orang yang ngatur saya ini. Tapi saya senang sama usul fikih. Saya baca semoga ini barokah sekaligus saya minta ijazah sama Habib Said Aqil Al-Munawwar. Di antara cara ulama mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara cara madh Rasulullah itu begini. Ba'asahu terusnya terus bimillatin hanifiyatin. Terus beliau ngendikan tahdil kafah fahiman wa ghobiyah. Jadi agama ini tahdil kafah fahiman wa ghobiyah. Wa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Itu ketika saya tarik muti'an wa asiyah itu gimana? Bagaimana millah? Hadil millah ini bisa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Nabi kayak apa? Cerita orang baik yang ideal, yang melakukan imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Tapi Nabi juga ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa Quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama wal ladzina, itu ideal. Ada lagi yang ideal disebutkan muhsinin itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, terusnya. Tapi Allah juga ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatin. Mereka yang asrafu Allah masih manggilnya ya ibadihi, hamba-hambaku, kamu kesini. Anibu ila rabbikum aslimulah. Kayak apa? Hadhil millah tarfuku bijamil mukallafin muti'an wasi. Sehingga Nabi ngertikan mangqala la ilaha illallah jannah wa in zana in sarqa wa in zana in. Itu kebetulan yang tanya itu Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang fikihnya itu ekstrim. Malah yang didhawuhi Nabi wa in zana wa in sarqa sampai tanya lagi. Ya Rasulullah tenane. Kebetulan Nabi pas itu bangun tidur. Iya Dzar wa in zana wa in sarqa sampai 3 kali. Saking Nabi itu karena beliau bantah terus sampai Nabi ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar terang ora paham-paham. Abu Dzar terus bilang wa in rohima anfu Abi Dzarrin. Meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali. Sehingga dalam kenangannya Ka'bul Ahbar, dalam kitab Khilyatul Auliya ketika cerita mana Ibu Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar ini orang ahli kitab yang maunya Islam itu terlambat karena nunggu data itu kurang 1 menurut dia. Di kitabnya dia itu kan masyhur itu Al-Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akbar qala alamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ka'bil Akbar itu tahu Rasulullah itu maulid Makkah ini sudah benar. Wa hijratu bil Madinah sudah benar, tapi beliau tidak menangi ada sultanul Islam bisyam. Sehingga cara beliau data ini kurang 1. Ketika Futuhat Umar menaklukkan Syam dan Islam di Syam menjadi sultanah, menjadi sultan wa sultanuhu bisyam. Singkat cerita dia akhirnya masuk Islam dengan data yang seketat itu. Akhirnya dia jadi penasihatnya Umar bin Khattab, masyhur. Ketika di antara yang diceritakan beliau adalah yalumunani ahbaru Bani Israel. Saya ini ketika ketemu orang-orang ulamanya Bani Israel sering dicibir, disalahkan. Annani dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Nah, ini saya ini dikritik, disalah-salahin sama ulama Bani Israel karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Tapi summa jama'ahum, pada akhirnya jadi satu. Terus beliau baca kitab, baca Quran tadi, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, tadi yang dibaca Profesor Qures. Faminhum dzalimun li nafsi. Gayanya kita ini kita dibagi, ada yang dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi kata Nabi, haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Tapi ternyata 3 orang ini semuanya di surga.
yang ngajari Quran, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan itu ya fil jannah. Tapi kalau di kampung-kampung itu gurunya itu perempuan cantik. Ya ada ustadz lelaki, ya agak kepikiran juga. Itu kalau diharamkan tidak jalan, dihalalkan fitnah. Tapi barokahnya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca Quran di situ banyak. Ikutnya partai wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Jadi, ini cerita saja. Nanti bisa dites sama beliau. Intinya kalau kita ngaji itu tadi, kita kata Sayyid Muhammad yang paling masyhur, li'annal insan kullama tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi, al insan idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi tadi misalnya ada kiai besar diundang di kampung-kampung terbelakang nggak mau, jangan katakan sombong. Itu tidak membunuh pasaran kiai kampung. Yang datang puji tawaduk, yang nggak datang puji ngasih job, kan enak kan? Semuanya benar. Semuanya apa? Loh, saya kalau bilang Kemenak tidak datang karena ngasih jatah jenengan-jenengan ini. Kalau saya datang bisa majub ini. Ya ini sekaligus minta ijazah saya baca Muqaddimah. Nah, ini banyak keluarga saya sama dari keluarga Lasim. Ini saya baca ilmu usul fikih saya supaya semuanya dapat ijazah dari Habib Said Al-Akhir Al-Munawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya tahmilul jama'al ghafir dhaifan wa qawiyya. Jadi agama ini menanggung orang yang dhaif juga orang yang kuat. Yang kuat diwajibkan zakat, yang dhaif sebagai mustahik zakat. Artinya apa? Agama ini semuanya diuntungkan. Terus muti'an wa asiyat. Terus wataku tuhum bi khazaimihim min qadan wa abiyya. Wa tusawwi bainahum bi hukmil adli syarifan wa daniyah. Wa tubawi uhamilaha fid dunya wal akhirati makanan aliyah. Wa tudrajun nubuwatu baina jambaihi wa illam yakun nabiyya. Wa tul bisu al muttasifa biha malbasan saniyah hatta yakuna lillahi waliyah. Ini kata beliau, orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi wali. Karena tidak ada orang yang syafaqah sama umatnya Rasulullah SAW kayak orang alim. Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Itu kan, Gus kenapa Anda muji suami saya itu orang baik, padahal malamnya tuh mesti lihat TV ngorok tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia taroka qiyamal lail. Kalau saya bilang gua tarokal ma'asiyah kullaha, karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa taroka dugem, wa taroka kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Lu tidur tuh hebat. Kenapa tidur itu menjadi keramat? Ru'yal anbiya wahyun. Kalau tidak nabi, ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi, Allah itu diajari. Bayangkan jadi kiai besar terus semua orang hormat. Bayangkan kiai besar semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua kan ngayal-ngayal. Terus presiden semua, nah pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Tapi kalau orang tidur itu kan nol. Dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Nah barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham atau busyra, itu orisinil. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat, tapi kalau sama tidur tuh wiridan saya banyak. Ini bukan pamer, bukan. Saya sampai apal doa mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbul kulli syai'in khaliqul habibana wa nazilat tawratu injil. Panjang. Allahumma amantu bika wa da'tu jamila amal jawab. Gara-gara baca ilmu tadi.
Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan, ketemu orang cantik terus nyesel di rumah ndak kayak itu apa, pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, wah ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar nakir. Kalau takut mati, tahu-tahu dibaca orang, kita tidak bisa ikhtiar. Apapun itu riskannya, masya Allah namanya tidur. Tapi kita berani karena tawakal sama Allah. Nah itu kalau kamu bisa mengenalkan itu tidur kamu dengan kualitas juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nur. Saya itu pernah tidur, ini cerita ke sampean, tidak sering tapi pernah. Belajar kitab, sak nomornya itu tak lihat, itu persis. Ya hanya ingin meraktekkan itu. Ya karena tadi kalau betul ru'yal mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nur. Makanya ada anni arafil manami anni asbahu. Makanya ketika Said Muhammad cerita, kalau ada kritikus tentang kitab Madaih, karena kadang pakai cerita ru'yal kafir, itu kata Said Muhammad, di era sebelum Rasulullah SAW itu semua ru'ya itu orisinil. Ketika Fir'aun mimpi bahwa ada an-naron akhraqat baitahu, terus ditakwil anna waladan min auladi bani Israel ahlaka mulkahu. Akhirnya nyata apa enggak? Nyata kan? Padahal itu ru'yal kafir. Fir'aun mimpi ada nar sing akhraqat baitahu, terus ditakwil ada waladan min bani Israel ahlaka nopo mulka. Nyata padahal itu ru'yal kafir. Zaman Azizu Misro mimpi ini aros apa bakaratin siman, itu juga nyata padahal ru'yal kafir. Sehingga di Dalailun Nubuwah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius di kitab-kitab Madaih, juga memasukkan komentarnya Nasturo, Bukhairo memasukkan. Nah lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Tapi kalau anda tidak ngaji, wah ini omongannya orang kafir, mas layu tamadu qaulu gini-gini. Lagi-lagi ini barokahnya ngaji. Jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya, mana yang harus musaddaq, mana yang harus mukadzab. Sehingga kita ngaji disebut al-jarh wa ta'dil. Nah, saya mohon semohon-mohonnya lah bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkat ilmu. Terakhir saya cerita ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga penting. Misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun, tidak bukmun. Tapi barokahnya la yasmaul haqqa disebut bukmun misalnya. La yatakallamu bil haq, la yasma'u. Akan itu kan ada sumum, bukmun, umyun. Sumun berarti apa? La yasma'ul haq. Bukmun la yatakallamu bil haq. Umyun berarti la yubsirul haq. Sehingga nanti kalau ada ayat wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid, andaikan tidak ada fakta ada kaum tertentu yang dijadikan khonazir, kita masih bisa pakai tasbih. Tasbih balik adalah yang ada tuh tasbih dibuang. Kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih zaidun kal bahr. Tapi kalau levelnya 9, 10 orang akan bilang zaidun bahrun. Kalau ganteng masih pas-pasan zaidun kal badri. Tapi kalau sudah kayak Rasulullah anta syamsun anta badri. Nah pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang dohirnya misalnya ada tadi wa ja'ala minhumul qiradata wal khonaziro abadat tauhid. Ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan, berarti itu hakikat. Tapi itu misalnya tidak fakta, kita masih bisa mentakwil dengan qulubuhum atau apalah mentalnya mislul khonazir mislal qirad. Tapi kalau kita tidak ngaji balaghah, semua lafaz kita anggap apa? Tekstualis dan kita anggap hakikat, berarti terus anggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu. Nah, lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah lalil. Ya, jadi ini sekaligus mohon pemberi ijazah kitab muwafaqat supaya semuanya dapat dan dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.